Puji Tuhan dan salam sejahtera bagi setiap saudara-saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini. Saudara sedang mendengarkan renungan malam, renungan yang dibuat secara ekspositori untuk menjadi renungan harian dan renungan pengantar tidur setiap anak-anak Tuhan, dengan harapan setiap saudara diberkati melalui firman Tuhan dan doa di dalam channel ini. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel renungan malam ini dan setiap hari saudara akan diberkati oleh firman Tuhan dan saudara akan didoakan, maka lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya supaya setiap jam 7 malam saudara mendapatkan video renungan baru di dalam channel ini saudara. Kalau saudara diberkati melalui channel renungan malam hari ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, saudara akan beristirahat dengan penuh damai sejahtera Allah malam hari ini setelah saudara diberkati melalui firman Tuhan dan setelah saudara didoakan. Itu sebabnya dengarkan terus video ini saudara. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama malam hari ini. Bapa kami yang di sorga, malam hari ini Tuhan, kami rindu firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami, sehingga kami akan disegarkan kembali melalui firman-Mu sebelum kami beristirahat malam hari ini. Kami buka hati kami rindukan firman Tuhan. Berfirmanlah kepada setiap kami ya Tuhan. Kami siap dengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang upah hidup takut akan Allah. Saudara, di dalam kehidupan ini berlaku hukum yang namanya tabur tuai. Sebab akibat. Artinya apa saudara? Apa yang kita lakukan hari ini, apa yang kita kerjakan hari ini, itu menentukan apa yang akan kita peroleh, apa yang akan kita terima di masa mendatang. Demikian juga di dalam kita mengiring Tuhan, bagaimana cara kita menjalani kehidupan kita, itu menentukan upah apa yang akan kita terima di masa yang akan datang. Itu sebabnya saudara, kita harus menjalani kehidupan kita hari ini dengan cara yang benar. Karena saya percaya setiap kita pasti merindukan upah daripada Tuhan. Kita merindukan perkara besar yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita di masa yang akan datang. Dan sekali lagi itu ditentukan bagaimana hari ini saya dan saudara menjalani kehidupan kita. Saya dan saudara menjalani hari-hari kita saudara. Saya melihat dalam pelayanan saya kepada Tuhan, dalam pengiringan saya, dalam mengiring Tuhan, saya sudah melihat begitu banyak contoh bahwa orang-orang yang menjalani hidupnya di dalam Tuhan dengan cara yang benar, pada akhirnya mereka menerima upah yang luar biasa di dalam Tuhan. Tetapi orang-orang yang dalam mereka mengikut Tuhan, mereka bermain-main, mereka tidak mengalami apa-apa, mereka tidak mengalami perkara besar, mereka tidak mengalami penggenapan janji-janji Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kalau di dalam kehidupan kita rindu janji Tuhan digenapi, kita rindu perkara besar kita alami, kita rindu mujizat-mujizat Tuhan, rancangan-rancangan Tuhan digenapi dalam hidup kita. Mari kita jalani hari-hari kita dengan cara yang benar hari ini saudara. Bagaimana kita menjalani hari-hari kita hari ini supaya pada akhirnya ada upah yang akan kita terima. Dan apa upah yang akan Tuhan nyatakan bagi kita, itu yang saya rindu kita belajar di malam hari ini saudara. Bagaimana cara kita menjalani hari-hari kita dan apa upah yang akan kita terima ketika kita menjalani hari kita dengan benar. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi topik renungan kita pada malam hari ini saudara adalah dari Mazmur pasal yang ke-25
ayat 1 sampai ayat 22. Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan kepada saudara dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Artinya kita akan menggali firman Tuhan secara objektif supaya saudara benar-benar memahami firman Tuhan dengan jelas. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan saudara benar-benar diberkati melalui firman Tuhan di malam hari ini. Mazmur pasal 25 ayat 1 sampai ayat 22. Demikian firman Tuhan. Doa mohon ampun dan perlindungan. Kepadamu ya Tuhan, kuangkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang menantikan Engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu, dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau kunanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu, ya Tuhan. Sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah Kau ingat, tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia-Mu, oleh karena kebaikan-Mu, ya Tuhan. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum. Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Oleh karena nama-Mu, ya Tuhan, ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahan itu. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan, dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Lapangkanlah hatiku yang sesak, dan keluarkanlah aku dari kesulitanku. Tiliklah sengsaraku dan kesukaranku, dan ampunilah segala dosaku. Lihatlah betapa banyaknya musuhku, dan bagaimana mereka membenci aku dengan sangat mendalam. Jagalah kiranya jiwaku, dan lepaskanlah aku. Janganlah aku mendapat malu, sebab aku berlindung padamu. Ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nantikan Engkau. Ya Allah, bebaskanlah orang Israel dari segala kesesakan. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah Mazmur dari Daud. Dan di dalam Mazmurnya ini, Daud menggambarkan berbagai hal tentang kehidupan, di mana ada kondisi, ada situasi yang dia jalani, situasi yang sulit, di mana ada musuh-musuh, ada orang-orang yang berniat jahat
dan memusuhi dia. Namun dalam situasi yang demikian, saudara, dia menghadapi semuanya dengan takut akan Tuhan. Artinya, saudara, apapun kondisi kehidupannya, Daud mau menghadapi, Daud mau menjalani dengan hidup takut akan Tuhan. Hari ini, saudara, yang saya rindu kita belajar dari Daud ini adalah bagaimana dia menjalani masalah, persoalan, situasi, dan keadaan kehidupannya dengan takut akan Tuhan. Bagaimana dia atau bagaimana cara dia menjalaninya dengan takut akan Tuhan, dan apa yang dia alami ketika dia menjalani hari-harinya, ketika dia menjalani kehidupannya dengan takut akan Tuhan. Saat ini, saudara, ada situasi, ada kondisi masing-masing yang kita alami. Ada masalah, ada persoalan, ada beban, ada pergumulan, ada penyakit, ada masalah ekonomi, masalah di pekerjaan, masalah bisnis, masalah usaha, masalah keluarga. Apapun situasi yang kita hadapi hari ini, saudara, jalani dan hadapi itu semua dalam takut akan Tuhan. Kalau kita tidak menghadapinya dengan takut akan Tuhan, maka kehancuran sudah menanti kita, maka iblis akan menghancurkan dan mengobok-obok kita, sehingga hidup kita semakin berantakan, hidup kita semakin sulit, hidup kita semakin susah. Itu sebabnya, saudara, apapun kondisinya, apapun keadaannya, kita harus menghadapi dan menjalani semuanya di dalam takut akan Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana cara kita menjalaninya dengan takut akan Tuhan? Dan apa yang akan kita alami jika kita menjalani semuanya dalam takut akan Tuhan? Yang pertama, saudara, dalam menjalani situasi kehidupannya, bagaimana Daud menghadapinya dengan takut akan Tuhan, itu ada di ayat 7. Dia berkata, "Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat, tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu, oleh karena kebaikanmu, ya Tuhan. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat." Yang pertama di sini, saudara, Daud menyadari akan dosa-dosa, bahkan dia sadar akibat dari dosa itu, sehingga dia mohon ampun di hadapan Tuhan. Dia memohon belas kasihan Tuhan supaya dosa-dosanya tidak diingat, supaya dosa-dosanya dihapuskan, supaya pelanggaran-pelanggarannya tidak diingat oleh Tuhan. Jadi yang pertama yang bisa kita lihat di sini adalah bagaimana Daud menjalani hari-harinya dalam segala situasi yang dia alami dengan takut akan Tuhan. Dia menjalaninya dengan hidup dalam kebenaran. Dia menjalaninya dengan sadar bahwa kalau hidup dalam dosa itu akan berakibat kebinasaan. Dia sadar bahwa dosa-dosa itu berupah maut. Dia sadar itu sebabnya dia mohon ampun di hadapan Tuhan. Itu artinya juga bahwa dia rindu hidup dalam kebenaran. Kalau kita rindu menjalani hari-hari kita dengan takut akan Tuhan, maka kita harus menjalaninya dengan hidup dalam kebenaran. Satu kali, saudara, di dalam video renungan sebelumnya, ada orang yang mengomentari salah satu video renungan di dalam channel ini, saudara. Dan orang itu berkata begini, "Kok takut akan Tuhan? Tuhan itu tidak perlu ditakuti. Tuhan itu baik, tidak perlu ditakuti." Ya, satu sisi itu benar. Allah itu begitu baik, tidak perlu ditakuti, malah kita perlu intim dan dekat dengan Dia. Tapi ada ayat firman Tuhan begitu banyak yang menegaskan bahwa kita harus takut akan Tuhan. Bahkan di sini di ayat 12 kalimat pertama ini, saudara, dikatakan, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Jadi dari kalimat ini firman Allah mau mencari, Allah rindu melihat siapa yang takut akan Tuhan. Tuhan mencari-cari orang yang takut akan Dia. Jadi di sisi lain kita harus takut akan Tuhan.
Sekalipun di satu sisi dia Allah yang baik, kita harus mendekat kepada dia. Tapi di sisi lain kita harus hidup takut akan dia, karena dia yang memerintahkan kita takut akan dia, karena dia merindu orang-orang, mencari orang-orang yang takut akan dia. Hanya sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah, mungkin definisi takut akan Tuhan itu yang harus disamakan. Kalau dalam konteks ini dan dalam semua Alkitab, saya pikir takut akan Tuhan itu salah satu buktinya adalah takut berbuat dosa. Itulah orang yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu adalah tidak hidup dalam dosa. Itulah bukti seorang anak Tuhan yang menjalani hidupnya dengan takut akan Tuhan. Dan di dalam konteks ini, Daud yang menjalani hidupnya dengan takut akan Tuhan, salah satu bukti yang dia tegaskan juga adalah dia berkata, Tuhan, ampunilah pelanggaran-pelanggaranku, jangan ingat dosa-dosaku oleh karena kasih setiamu. Jadi dia mohon ampun atas dosa-dosanya. Dia tahu akibat dari dosa-dosa itu adalah murka Tuhan, sehingga dia minta ampun. Dan kemudian dia mau jalani dan rindu jalani hidupnya dalam takut akan Tuhan. Jadi saudara, yang pertama, cara menjalani hidup takut akan Tuhan adalah hiduplah dalam kebenaran. Jangan hidup dalam dosa, tetapi hiduplah dalam kebenaran. Apakah hari ini, mari kita koreksi hidup kita saudara, apakah hari ini dalam segala masalah, tantangan, persoalan, beban, pergumulan hidup kita, apakah kita sedang menjalani semuanya di dalam takut akan Tuhan? Sudahkah saudara menjalani kehidupan saudara dalam takut akan Tuhan? Kalau saudara rindu upah di masa depan, kalau saudara rindu Tuhan memberi janji-janjinya, menggenapi janji-janjinya, menggenapi dan memberikan upah bagi saudara di masa depan, maka hari ini hiduplah takut akan Tuhan, karena ada upah yang akan Tuhan nyatakan bagi orang-orang yang hidup takut akan Dia. Di mana yang pertama, ciri orang yang takut akan Tuhan adalah dia melakukan firman Tuhan, dia takut melakukan dosa, tetapi dia hidup dalam kebenaran. Kemudian yang kedua, cara menjalani hidup takut akan Tuhan itu ada di ayat yang ke-9 saudara, di mana dia berkata, ia membimbing orang yang rendah hati menurut hukum, dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Yang kedua, cara menjalani hidup takut akan Tuhan saudara adalah dengan cara hidup dalam kerendahan hati. Yang paling Tuhan rindukan dari kehidupan kita saudara adalah hidup dalam kerendahan hati. Yang paling berkenan di hadapan Tuhan, yang paling indah di hadapan Tuhan adalah kita hidup dalam kerendahan hati. Mari kita hidup dalam kerendahan hati saudara. Maka kita akan mengalami perkara besar dari Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau kita belajar dari dalam Alkitab saudara, maka kita bisa menemukan bahwa ada orang-orang yang sebenarnya kalau dilihat di masa lalu kesalahan mereka fatal. Tapi ketika mereka ditegur, mereka sadar dan bertobat. Itu bukti kerendahan hati. Ada orang-orang yang sebenarnya kesalahannya tidak terlalu fatal, tetapi ketika ditegur, dia marah, dan akhirnya Tuhan murka. Itulah perbedaan antara Saul dan Daud saudara. Daud itu di masa lalunya, dia melakukan kesalahan atau dosa yang fatal. Tetapi ketika dia ditegur oleh Tuhan atas dosanya, dia sadar, dia merendahkan diri, dia berpuasa, dia meratap, menyesal betul. Ada kerendahan hati, siap untuk ditegur. Tetapi Saul ketika dia ditegur, padahal kesalahannya sebenarnya tidak terlalu fatal, tetapi ketika dia ditegur saudara, malah dia marah, murka kepada nabi yang menegur dia. Akhirnya Tuhan turunkan dia dari jabatannya. Akhirnya Tuhan yang merendahkan dia. Salah satu bukti orang yang rendah hati saudara adalah siap ditegur, siap dinasehati, siap untuk diperbaiki. Setiap kita saudara tidak ada yang sempurna.
Setiap kita butuh dikoreksi, setiap kita butuh dievaluasi supaya hidup kita semakin baik, kepemimpinan kita semakin baik, kinerja kita semakin baik, dalam banyak hal dalam kehidupan kita semakin baik. Kita butuh dikoreksi, kita butuh dikritik. Itu sebabnya saudara, mari belajar merendahkan hati di hadapan Tuhan. Tuhan suka dengan orang-orang yang rendah hati. Tuhan senang dengan orang-orang yang rendah hati. Tuhan tidak melihat masa lalu kita saudara, tetapi melihat hati kita. Apakah kita siap dibentuk, diproses, dan diubah. Jadi cara menjalani hidup takut akan Tuhan yang kedua adalah dengan menjalani hari-hari kita dalam kerendahan hati. Dan kemudian yang ketiga saudara, cara menjalani hidup takut akan Tuhan itu ada di ayat 10, di mana dikatakan, segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Oleh karena nama-Mu ya Tuhan, ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahan itu. Di ayat 10 dikatakan bahwa segala jalan Tuhan adalah jalan kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang kepada perjanjian dan peringatan-peringatannya. Daud menegaskan di sini bahwa dia rindu hidup dalam perintah-perintah Tuhan. Dalam firman Tuhan, di ayat 11 dia berkata bahwa dia rindu kesalahan-kesalahannya diampuni supaya dia hidup di dalam kebenaran, supaya dia hidup dalam firman Tuhan, dalam prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Jadi cara menjalani hidup takut akan Tuhan yang ketiga adalah dengan cara hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Hari-hari kita terapkan, kita jalani dengan menghidupi prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya saudara, kita perlu banyak belajar firman Tuhan. Kita perlu konsisten merenungkan firman Tuhan. Tujuan channel Renungan Malam ini dibuat saudara, supaya setiap malam sebelum saudara beristirahat, saudara merenungkan firman Tuhan. Dan saya juga membuat renungan pagi, yaitu renungan penyejuk jiwa, supaya setiap pagi saudara bisa merenungkan firman Tuhan sebelum saudara memulai aktivitas saudara. Kalau setiap malam kita renungkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan yang dibuat secara objektif, secara ekspositori saudara, dan di pagi hari sebelum kita bekerja kita juga merenungkan firman Tuhan. Kalau konsisten setiap hari kita lakukan itu saudara, maka percayalah saudara akan mengalami perkara yang luar biasa. Maka percayalah Tuhan akan menyatakan janji-janjinya, karena saudara berjuang berusaha untuk hidup takut akan Tuhan dengan menghidupi prinsip-prinsip firman Tuhan. Itu sebabnya saudara, jadikan channel ini menjadi channel langganan renungan malam saudara. Dan saudara bisa cari, bagi saudara yang belum tahu renungan pagi, cari silahkan renungan penyejuk jiwa. Itu adalah renungan yang dibuat untuk renungan pagi, renungan sebelum beraktivitas saudara. Jadi setiap hari, 2 kali 1 hari saudara bisa merenungkan firman Tuhan. Pagi malam, pagi malam, pagi malam. Saudara merenungkan firman Tuhan. Kalau saudara konsisten, maka ketahuilah, percayalah, maka prinsip-prinsip firman Tuhan itu akan memenuhi pikiran dan hati saudara. Maka dengan otomatis prinsip-prinsip itu akan mempengaruhi cara hidup saudara, sehingga saudara akan hidup berdasarkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Saudara, 3 hal cara hidup takut akan Tuhan kita sudah belajar, yaitu dengan cara hidup dalam kebenaran, dengan cara menyadari bahwa dosa berupah maut, dan mohon ampun dan penyesalan ada di hadapan Tuhan, dan kemudian mulai belajar untuk memperbaiki diri, belajar untuk hidup dalam kebenaran. Dan yang kedua, hidup dalam kerendahan hati. Dan yang ketiga saudara, hidup berdasarkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Dan saat ini, sebentar lagi saya rindu kita belajar saudara, apa upah yang akan kita terima jika kita menjalani hari-hari kita dalam takut akan Tuhan. Jika kita menjalani kehidupan kita dengan takut akan Tuhan, apa upah yang akan kita terima? Lihat ayat 12 saudara, ada 3 upah yang akan kita belajar. Ayat 12 dikatakan, siapakah orang yang takut akan Tuhan?
Jadi dicari orang yang takut akan Tuhan. Hari ini biarlah setiap kita berkata, saya orang yang takut akan Tuhan. Saya hidup dalam kebenaran, saya hidup dalam kerendahan hati, saya melakukan firman Tuhan. Tegaskan itu di hati saudara. Dan kalau hari ini kita memastikan, kita berkomitmen hidup takut akan Tuhan, maka dikatakan ayat 12 bagian B itu saudara, kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Kalau kita hidup takut akan Tuhan, maka Tuhan akan menunjukkan jalan yang harus kita pilih, saudara. Saudara, saat ini saya rindu kita merenung. Bukankah dalam perjalanan hidup kita tidak tahu hari esok? Kita tidak tahu hari ke depan apa yang akan terjadi. Kalau kita tidak tahu hari esok, maka jangan-jangan apa yang kita perjuangkan hari ini, jangan-jangan jalan yang kita tempuh hari ini adalah kepada jalan yang salah. Bagaimana kira-kira kalau kita menuju ke satu tempat tetapi jalan yang kita tempuh adalah jalan yang salah? Itu fatal, saudara. Maka semakin jauh kita berjalan, kita akan semakin jauh dari tujuan yang kita mau capai. Betapa menyedihkannya jika kita berjuang, tetapi perjuangan kita semakin jauh dari tujuan yang mau kita capai. Itulah banyak yang dijalani, kehidupan yang banyak dijalani oleh manusia di dunia ini, saudara. Mereka sedang berjuang, dan mereka semakin jauh dari jalan yang harus mereka tempuh, dari tujuan yang harus mereka capai. Karena jalan yang mereka tempuh itu jalan yang salah. Tetapi Allah, Dia Allah yang maha tahu. Dia tahu hari esok, Dia tahu 1 minggu lagi, 1 bulan lagi, 1 tahun lagi, dan Dia tahu kekekalan. Dia tahu dari kekekalan sebelumnya sampai kekekalan sesudahnya. Dia tahu segala sesuatu. Dan kalau Dia memberi petunjuk, maka petunjuk yang Dia beri itu akurat. Satu kali, saudara, saya pernah agak jengkel dengan seseorang. Saya pergi ke kota, lalu kemudian saya sedang mencari satu tujuan waktu itu, satu jalan, di mana saya menuju ke satu toko di jalan itu. Saya mencari-cari jalan itu. Pada waktu itu belum ada Google Maps, saudara. Saya mencari-cari jalan itu, lalu kemudian akhirnya saya berhenti dan bertanya kepada seseorang. Saya berkata, di mana jalan ini? Lalu kemudian pada waktu itu, saudara, dia tunjukkan ke satu arah. Dan saya tanya berapa jauh lagi kira-kira? Sekitar 1-2 kilometer katanya. Lalu kemudian saya pergi ke sana. Dan singkat cerita, tahukah saudara bahwa jalan itu jalan yang salah? Dan sebenarnya pada saat saya bertanya kepada dia, ada satu gang masuk. Dan gang itu sebenarnya adalah gang yang saya cari, jalan yang saya cari. Persimpangan itu masuk ke jalan yang saya cari. Tetapi ketika saya bertanya kepada orang yang salah, karena dia juga tidak tahu tapi sok-sok tahu, akhirnya dia tunjukkan saya ke arah yang salah. Dan waktu itu saya muter-muter, pusing waktu itu, saudara. Kenapa? Saya begitu yakin waktu itu ketika dia menunjukkan arah. Kenapa? Karena dia juga menunjukkannya dengan begitu tulus. Nampak dari wajahnya dia tidak sedang mempermainkan saya. Dia begitu tulus dan begitu baik hatinya. Tetapi karena dia tidak tahu, tapi pura-pura tahu, akhirnya saya kesasar, muter-muter, capek pada hari itu, saudara. Bayangkan kalau kita menjalani jalan yang salah karena kita tidak tahu, atau orang-orang kita mungkin cari petunjuk dari orang-orang dalam menjalani kehidupan ini, dan mereka menjalani jalan yang salah juga karena mereka tidak tahu dan kita ikut-ikutan. Dengar, saudara, hanya Tuhan yang tahu masa depan. Dan kalau saudara dan saya hidup takut akan Dia, maka firman-Nya menegaskan bahwa kepada kita ditunjukkan jalan yang harus kita pilih, jalan yang benar, jalan yang tepat, jalan menuju kepada rencananya, jalan menuju kepada perkara besar, jalan menuju kepada kekekalan yang mulia, jalan menuju kepada keberhasilan dalam hidup ini. Itu yang akan Tuhan tunjukkan jika kita hidup takut akan Dia. Itu sebabnya, saudara, jalanilah hidup takut akan Tuhan kalau saudara mengalami perkara besar.
Karena Tuhan akan menuntun saudara di jalan menuju perkara-perkara yang dahsyat dan luar biasa. Jalanilah hidup takut akan Tuhan. Tuhan akan menunjukkan jalan yang harus kita pilih. Lalu kemudian yang kedua saudara, ayat 13, apa upah bagi orang yang hidup takut akan Tuhan? Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Saudara, ditegaskan di sini bahwa orang yang takut akan Tuhan, hal kedua janji Tuhan, upah yang Tuhan beri adalah bahwa kepada orang itu diberikan kebahagiaan dan orang itu akan menetap dalam kebahagiaan. Saudara, perhatikan ini, bukankah betapa luar biasa dan betapa dahsyatnya jika kita menetap dalam kebahagiaan? Dan firman Allah menegaskan bahwa jika kita jalani hidup kita takut akan Tuhan, kita akan menetap dalam kebahagiaan. Artinya kita akan mengalami kebahagiaan demi kebahagiaan dalam hari-hari kehidupan kita, karena Tuhan menempatkan kita menetap dalam kebahagiaan. Dan bukan hanya kita menetap dalam kebahagiaan, saudara. Perhatikan kalimat ayat 13 itu, orang itu akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Anak cucunya akan mewarisi bumi. Bayangkan saudara, apakah yang lebih membahagiakan selain ketika kita melihat anak cucu kita berhasil sukses, diberkati oleh Tuhan? Apakah yang paling membahagiakan di masa tua kita supaya kita tetap menetap dalam kebahagiaan? Selain daripada melihat anak cucu kita takut Tuhan, diberkati Tuhan, mereka sukses, mereka berhasil. Itu hal yang paling membahagiakan saudara. Saya sering melihat ada orang-orang yang anak-anaknya di masa tuanya malah menyakiti dia. Anak-anaknya hidupnya susah dan masih menyusahi orang tua yang sudah susah. Ada begitu banyak terjadi dalam kehidupan di dunia ini saudara. Tetapi bagi saya dan saudara, ketika kita jalani hidup takut akan Tuhan, kita akan menetap dalam kebahagiaan, kata firman Tuhan. Kenapa saudara? Karena kita pun akan melihat anak cucu kita berhasil, mereka jadi pewaris-pewaris bumi, artinya Tuhan memberkati mereka. Itu sebabnya takutlah akan Tuhan, supaya saya dan saudara menetap dalam kebahagiaan. Dan kemudian yang terakhir saudara, upah bagi orang yang takut akan Tuhan, ayat 14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Tuhan. Artinya Tuhan itu dekat dengan orang yang takut akan Tuhan, dan perjanjian-perjanjiannya, rencana-rencananya diberitahukannya kepada mereka. Artinya apa saudara? Tuhan memberi petunjuk demi petunjuk. Ketika kita hidup takut akan Dia, kita memahami karena kita dekat dengan Dia saudara. Ada keintiman, ada kedekatan, ada kekaripan dengan Tuhan. Karena dikatakan orang yang takut akan Dia, Tuhan sendiri bergaul karib dengan orang itu. Saudara rindu mengalami intim dengan Tuhan. Saudara rindu mengalami dekat dengan Tuhan. Saudara, dekat dengan Tuhan itu sesuatu yang sangat indah. Dan orang yang takut akan Tuhan akan mengalami keindahan. Hidup takut, hidup intim dengan Tuhan, hidup akrab dengan Tuhan, hidup karib dengan Tuhan, hidup dekat dengan Tuhan. Ada keindahan yang akan kita alami, dan Dia akan menuntun kita kepada rencana-rencananya saudara. Puji Tuhan saudara, betapa dahsyat firman Tuhan yang kita belajar hari ini tentang takut akan Tuhan. Yang pertama, bagaimana kita menjalani hidup takut akan Tuhan? Pertama, takutlah berbuat dosa, tetapi hiduplah dalam kebenaran. Yang kedua, cara menjalani hidup takut akan Tuhan, hiduplah dalam kerendahan hati. Rendahkan hati saudara di hadapan Tuhan. Kemudian yang ketiga, hiduplah dalam prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Itulah cara menjalani hidup takut akan Tuhan. Dan kemudian apa upah yang akan diterima oleh orang yang hidup takut akan Dia? Mulai ayat 12, bahwa Tuhan akan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Artinya Tuhan memberi petunjuk bagi dia tentang jalan yang benar dalam dia menjalani hidupnya. Dan orang itu, artinya orang yang takut akan Tuhan, saya dan saudara yang hari ini mulai berkomitmen hidup takut akan Tuhan, maka Tuhan berkata kita akan menetap dalam kebahagiaan, kita akan melihat anak-anak cucu kita berhasil. Dan kemudian yang ketiga, Tuhan sendiri yang
merendahkan diri dan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Puji Tuhan saudara, betapa dahsyat firman Tuhan. Mari kita jalani hidup takut akan Tuhan dan alami janji-janji firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, saat ini kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari buat komitmen, terapkan firman Tuhan dan raih janji-janji firman Tuhan dalam hidup saudara. Jalanilah hidup takut akan Tuhan. Puji Tuhan saudara, mari kita berdoa bersama. Saya rindu berdoa bagi saudara, untuk saudara menjalani hidup takut akan Tuhan, dan saudara mengalami janji-janji firman Tuhan. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Bapa yang baik, kami semua rindu mengalami janji-janji-Mu. Engkau menuntun kami menetap dalam kebahagiaan, dan kami bergaul karib dengan Engkau. Kami dekat dengan Engkau, kami rindu mengalami janji-janji-Mu itu Tuhan. Dan hari ini kami tahu, untuk mengalami janji-Mu kami harus hidup takut akan Engkau, dengan hidup melakukan kebenaran, takut berbuat dosa, dengan hidup dalam kerendahan hati, dengan hidup menurut prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang telah kami renungkan. Hamba berdoa, jamah anak-anak-Mu ini Tuhan, ajar mereka menerapkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan, dan berkati mereka untuk mengalami janji-janji firman-Mu. Terpujilah nama-Mu, berkati setiap anak-Mu yang mendengarkan renungan malam hari ini. Bapa di sorga, sebentar lagi kami akan berdoa syafaat. Hamba akan mendoakan setiap anak-anak-Mu ini, namun sebelumnya ajar mereka berkomitmen terhadap firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami akan berdoa, kami akan saling mendoakan. Hamba akan mendoakan anak-anak-Mu ini di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan saudara. Tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama. Kita akan menaikkan pergumulan saudara, kerinduan saudara, topik-topik doa saudara di hadapan Tuhan. Percayalah saudara bahwa Tuhan mempedulikan saudara. Tuhan mengasihi saudara. Dia Allah yang sanggup menjawab segala pergumulan saudara, karena tidak ada yang mustahil bagi Dia. Apa yang menjadi kerinduan saudara, Allah sanggup mewujudkan. Apa yang menjadi beban persoalan saudara, Allah sanggup mengangkat segala beban saudara. Apa yang menjadi masalah saudara, Allah sanggup menyelesaikan segala masalah persoalan kehidupan saudara. Itu sebabnya saat ini saudara, mari kita datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Mari kita percaya kepada Tuhan yang tiada yang mustahil bagi Dia. Dan mari kita terus bermohon, tekun bermohon, karena Allah pasti menjawab kita. Mungkin saat ini saudara, ada saudara yang telah menaikkan doa-doa saudara sekian waktu, tetapi sampai saat ini saudara belum menerima jawaban doa saudara. Teruslah berdoa, karena Allah pasti akan menjawab segala permohonan doa saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan menaikkan permohonan saudara di hadapan Tuhan dengan bersepakat di hadapan Tuhan, saya rindu saat ini sebentar kita akan bersyukur, kita akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan, karena sebenarnya Allah tahu segala sesuatu. Allah tahu yang kita inginkan, tetapi Dia menyuruh kita berdoa. Tetapi yang terpenting dari semuanya itu adalah perkenanan Tuhan. Jika Allah berkenan, maka apapun akan Tuhan kerjakan, dan tiada yang mustahil bagi Dia. Itu sebabnya naikkan syukur bagi Tuhan, naikkan pujian bagi Tuhan, angkat hati, pikiran, dan suara saudara untuk bersyukur dan menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami bersyukur buat kasih-Mu. Kami bersyukur buat kemurahan-Mu. Engkau Allah yang memberi kami kesempatan kembali untuk merendahkan diri, berdoa dan berseru kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih ya Tuhan. Syukur bagimu Bapa buat segala kebaikan-Mu. Kami sembah Engkau, kami puji Engkau, kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang layak dipuji, disembah, ditinggikan, diagungkan dan dimuliakan ya Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Bapa, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang layak kami puji, kami sembah dan tinggikan. Haleluya. Saat ini kami merendahkan diri di hadapan-Mu.
menaikkan segala pergumulan anak-anak-Mu, menaikkan segala permohonan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang sanggup mewujudkan segala pergumulan, segala kerinduan dan permohonan anak-anak-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini sebelum kita akan menaikkan segala permohonan-permohonan saudara di hadapan Tuhan, mungkin saat ini ada pergumulan saudara, ada kerinduan khusus saudara di hadapan Tuhan. Mari naikkan di hadapan Tuhan. Mungkin ada persoalan yang saudara hadapi secara khusus saat ini, saudara rindu, ungkapkan di hadapan Tuhan. Mari terlebih dahulu ungkapkan itu di hadapan Tuhan saudara. Saya mendukung saudara di dalam doa. Mulai berkata-kata di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, saat ini Bapa, hamba datang menyerahkan anak-anak-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Mereka yang sedang menaikkan kerinduannya di hadapan Tuhan. Mereka yang sedang berseru di hadapan-Mu atas segala persoalan, atas segala kerinduan mereka, atas segala permohonan mereka ya Tuhan. Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, Engkau yang mewujudkan segala kerinduan anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau yang sanggup mewujudkan segala kerinduan mereka. Dalam nama Yesus Kristus, Engkau yang sanggup mewujudkan ya Tuhan. Kalau saat ini ada persoalan mereka, beban hidup mereka yang sedang mereka angkat kepada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang mewujudkan Tuhan, Engkau yang mengangkat segala beban persoalan mereka, di dalam nama Yesus Kristus, Engkau yang sanggup membebaskan anak-anak-Mu dari segala beban, dari segala persoalan mereka ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Terpuji-pujilah nama-Mu, mulialah nama-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kalau saat ini ada anak-anak-Mu yang memiliki persoalan masalah khusus dalam kehidupan mereka, yang sedang mereka panjatkan kepada Tuhan, dengarkan Tuhan. Engkau Allah yang peduli kepada anak-anak-Mu, dan Engkau Allah yang sanggup untuk menolong anak-anak-Mu dalam segala masalah persoalan kehidupan mereka. Apapun yang mereka alami saat ini, tolong anak-anak-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saya rindu berdoa bagi keluarga saudara. Mungkin saat ini ada saudara yang sedang menghadapi masalah di tengah keluarga. Ada saudara yang merindukan sesuatu di tengah keluarga saudara. Ada saudara yang merindukan keharmonisan terjadi di tengah keluarga saudara. Mari angkat keluarga saudara kepada Tuhan. Saya menopang saudara di dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami bersepakat berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan yang menolong keluarga mereka. Kalau ada anak-anak-Mu yang sedang menghadapi masalah, persoalan di tengah-tengah keluarga mereka, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberikan jalan keluar, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang campur tangan. Nyatakan pertolongan-Mu, mujizat-Mu di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati keluarga anak-anak-Mu, berkati orang tua, campur tangan-Mu dalam kehidupan orang tua anak-anak-Mu Tuhan. Kesehatan, perlindungan, penyertaan Tuhan atas orang tua mereka. Berkati suami istri, berkati anak-anak, berkati sanak saudara, berkati semua anggota keluarga anak-anak-Mu. Kasih karunia-Mu, anugerah-Mu mengalir di tengah-tengah keluarga mereka. Berkati keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan campur tangan-Mu di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu, sehingga keharmonisan, damai sejahtera Tuhan nyata di tengah keluarga anak-anak-Mu, dan keluarga mereka menjadi keluarga yang takut Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara,
Mungkin ada saudara yang sedang sakit. Saya rindu berdoa khusus bagi yang sakit saat ini. Apapun yang menjadi penyakit saudara, percaya saudara bahwa Allah sanggup untuk menyembuhkan. Datang kepada Dia, serahkan segala penyakit saudara dengan penuh iman. Angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sedang sakit saat ini. Mari kita berdoa bersama, bersepakat bersama, memohon kesembuhan bagi setiap saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, ini kami bersepakat dengan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Tuhan, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan yang sakit. Engkau dokter di atas segala dokter. Engkau tabib di atas segala tabib. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau dulu Engkau menyembuhkan, hari ini pun kami percaya Engkau tetap bekerja menyembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit ya Tuhan. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan mereka. Engkau Allah yang berkuasa untuk menyembuhkan mereka. Ya Tuhan, nyatakan perkara yang besar, nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit saat ini. Dalam nama Yesus, kalau ada anak-anak-Mu ya Tuhan yang sedang mengalami sakit penyakit asam lambung, kami berdoa, jamah pencernaannya Tuhan, kerjakan kesembuhan, normalkan asam lambungnya. Di dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu, sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Kalau ada anak-anak-Mu saat ini yang mengalami sakit diabetes, Tuhan Allah yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara besar, mengerjakan mujizat-Mu, mengerjakan kesembuhan untuk menyembuhkan anak-anak-Mu yang sakit diabetes, anak-anak-Mu yang sakit hipertensi ya Tuhan. Dalam nama Yesus, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami stroke. Dalam nama Yesus, tolong Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan yang hipertensi, normalkan kembali yang mengalami stroke. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang mengerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kolesterol, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Tuhan campur tangan, nyatakan kuasa-Mu, normalkan kolesterol mereka di dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang sakit ginjal, Tuhan yang menyembuhkan dalam nama Yesus. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah harus menjalani cuci darah. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang ajaib. Engkau sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker, tumor. Dalam nama Yesus, Tuhan menyembuhkan mereka. Tiada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu. Saat ini kami percaya Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan mereka. Kami percaya mujizat Tuhan di dalam nama Yesus. Kami percaya mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa oleh bilur-bilur-Mu mereka disembuhkan. Oleh bilur-bilur-Mu segala penyakit diangkat dari dalam tubuh mereka, dan mereka disembuhkan dalam nama Yesus. Kesehatan menjadi bagian anak-anak-Mu, damai sejahtera menjadi bagian anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu yang sakit dalam nama Yesus. Saudara, mungkin saat ini ada saudara yang sedang mengalami mujizat Tuhan. Bahkan mungkin ada saudara yang sudah mengalami mujizat Tuhan. Kesembuhan Tuhan kerjakan bagi saudara. Begitu banyak anak-anak Tuhan yang bersaksi di channel ini saudara bahwa mereka disembuhkan. Kalau saudara saat ini juga disembuhkan, silakan saksikan mujizat yang Tuhan kerjakan, kesembuhan yang saudara alami. Saksikan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, maka kesaksian saudara akan menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Mari jadikan kehidupan kita menjadi kesaksian bagi banyak orang saudara. Ketika saudara mengalami mujizat, saksikan itu kepada orang lain. Saat ini saudara, saya rindu berdoa khusus bagi saudara yang mengalami kemerosotan ekonomi.
Mari datang kepada Tuhan, Allah sumber berkat. Dia sanggup memulihkan ekonomi saudara. Mari datang kepada Tuhan. Harapkan Tuhan mengerjakan pemulihan ekonomi di tengah-tengah keluarga saudara saat ini. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anakmu yang mengalami keterpurukan ekonomi mungkin karena kondisi yang ada sekarang. Tuhan, hamba berdoa, hamba memohon, pulihkan ekonomi anakmu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang sanggup memulihkan keadaan ekonomi anak-anakmu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, bahkan kami berdoa, Tuhan angkat, Tuhan majukan keadaan ekonomi anak-anakmu sehingga ekonomi mereka bisa meningkat di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, hamba berdoa buat segala usaha pekerjaan mereka. Biarlah Tuhan kerjakan keberhasilan sehingga ekonomi anak-anakmu bisa bangkit dan berkembang. Berkati segala usaha pekerjaan mereka dalam nama Yesus. Berkati bisnis mereka. Berkati kalau mereka berdagang, berkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Berkati semuanya ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati segala usaha pekerjaan anak-anakmu. Curahkan berkat-Mu berlimpah di tengah-tengah kehidupan anak-anakmu sehingga anak-anakmu bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Bahkan anak-anakmu bisa menjadi berkat buat pekerjaan Tuhan ketika hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, pulihkan keadaan ekonomi anak-anakmu. Berkati usaha pekerjaan anak-anakmu dalam nama Yesus. Jika ada anak-anakmu saat ini yang terlilit hutang, hamba berdoa, ya Tuhan, jamah anak-anakmu dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasa Tuhan, nyatakan mujizat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pulihkan anak-anakmu sehingga hutang-hutang mereka bisa dilunasi ya Tuhan. Bebaskan anak-anakmu dari lilitan hutang. Tuhan, beri jalan keluar bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi profesi anak-anakmu satu persatu. Tuhan yang memberkati, berkati para petani ya Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang berjasa dalam mencukupkan segala kebutuhan pangan bangsa ini ya Tuhan. Itu sebabnya berkati para petani. Tuhan campur tangan, Tuhan ulurkan tangan-Mu memberkati apa yang mereka tanam, apa yang mereka pelihara, apa yang mereka usahakan. Berkati semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sehingga apa yang mereka pelihara, apa yang mereka tanam, semuanya bisa berhasil ya Tuhan, dan ekonomi mereka dibangkitkan. Bahkan pangan bagi bangsa ini tercukupi oleh karena para petani berjuang. Berkati para petani ya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati juga para buruh dalam bidang apapun mereka bekerja. Biarlah Tuhan memberkati kehidupan mereka dalam nama Yesus sehingga keluarga-keluarga mereka juga diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa buat para pegawai PNS dimanapun mereka bekerja. Tuhan memberkati, biar apa yang mereka kerjakan ya Tuhan itu berdampak, dan Tuhan memberkati kehidupan mereka di dalam nama Yesus Kristus. Kami juga tidak lupa berdoa bagi para medis ya Tuhan, di mana menghadapi situasi dan kondisi sekarang mereka ada di garda terdepan. Biarlah Tuhan campur tangan, biarlah Tuhan memberkati para medis. Tuhan jagai, lindungi, sertai mereka, jauhkan dari segala virus. Berikan daya tahan tubuh yang kuat, imun yang kuat bagi mereka dalam nama Yesus. Berkati para medis. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mungkin ada profesi anak-anakmu yang belum disebutkan di dalam doa ini saat ini. Engkau yang lebih tahu ya Tuhan. Engkau yang memberkati anak-anakmu dalam profesi mereka masing-masing. Nyatakan campur tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya.
Puji Tuhan saudara, doa-doa saudara telah dinaikkan kepada Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Imani bahwa doa-doa saudara sudah dijawab oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara besar. Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat yang besar. Berkati anak-anakmu, doa-doa mereka telah dijawab oleh Tuhan dan akan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Anak-anakmu akan bersaksi di kolom komentar video ini. Anak-anakmu akan bersaksi di luar sana. Anak-anakmu akan bersaksi bagi keluarga mereka, sehingga banyak orang yang akan dikuatkan oleh karena mujizat yang Tuhan kerjakan bagi setiap anak-anakmu yang sedang berdoa saat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara, tiba waktunya saat ini kita juga akan berdoa syafaat bagi bangsa ini. Kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita. Itu sebabnya kita punya tanggung jawab berdoa, bermohon supaya Tuhan mengerjakan damai sejahtera, mencurahkan berkat-berkat-Nya di tengah-tengah bangsa ini. Mari kita berdoa bersama saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami bersepakat berdoa bagi bangsa kami tercinta ya Tuhan. Berkati Indonesia, pulihkan Indonesia, kerjakan mujizat-Mu, kerjakan perkara besar bagi Indonesia ini. Pulihkan keadaan bangsa kami, pulihkan keadaan ekonomi bangsa kami, biar sekalipun di masa yang sulit seperti ini, ekonomi bangsa kami tetap bisa bertahan. Dan kerinduan kami ya Tuhan, ekonomi bangsa kami bisa meningkat tahap demi tahap. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, berkati keamanan bangsa kami, sehingga perlindungan, penyertaan Tuhan nyata bagi bangsa kami ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati semuanya dalam nama Yesus. Keadaan politik bangsa kami juga terus Tuhan jagai, terus Tuhan lindungi, Tuhan memberkati ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya keadaan ekonomi, keamanan politik bangsa kami terus akan semakin maju ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami berdoa buat para pemerintah kami yang sedang mengemban tugas mereka mengabdi bagi bangsa ini. Ajar mereka ya Tuhan mengabdi bagi bangsa ini. Nyatakan kuasa Tuhan, nyatakan mujizat Tuhan, nyatakan perkara yang besar ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati semuanya yang mengemban tugas untuk memimpin bangsa ini. Berkati mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, para gubernur, para bupati, kepala desa, lurah, kepala lorong, semuanya sampai jajaran terendah. Semuanya ajar mengabdi bagi bangsa ini. Di dalam nama Yesus, memimpin bangsa ini ke arah yang lebih baik dalam nama Yesus. Tuhan yang campur tangan bagi para pemerintah kami dalam nama Yesus Kristus. Saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi hamba-hamba-Mu yang ada di bangsa ini. Ajar hamba-hamba-Mu mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan. Berkati setiap hamba-hamba-Mu dalam kehidupan mereka. Berkati mereka untuk menjadi terang-Mu, menjadi saksi-Mu bagi bangsa ini. Dalam nama Yesus Kristus, berkati umat-umat Tuhan, supaya umat-umat-Mu, anak-anak-Mu yang ada di bangsa ini menjadi saksi Tuhan, menjadi terang Tuhan di dalam kehidupan mereka, sehingga semakin banyak orang-orang di bangsa ini bisa dibawa kepada Tuhan, sehingga semakin banyak orang-orang yang ada di bangsa ini mengenal Tuhan sebagai juru selamat mereka, dan semakin banyak jiwa-jiwa dibawa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati gereja-Mu yang ada di bangsa ini, semua organisasi gereja berkati gereja-gereja lokal, berkati semuanya untuk menjadi alat, jadi terang-Mu ya Tuhan, menjadi alat memperkenalkan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi bangsa ini. Ajar kami umat-umat-Mu, ajar gereja-Mu juga berperan untuk kemajuan bangsa ini ya Tuhan, kemajuan ekonomi bangsa, keamanan bangsa. Berkati pakai semuanya ya Tuhan.
untuk memajukan bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Bahkan pemulihan bangsa ini dari situasi pandemi yang ada saat ini, Tuhan campur tangan sehingga virus segera bisa diatasi dan bangsa ini bisa melaju kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa di sorga. Saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur. Terima kasih Bapa, doa-doa seruan anak-anak-Mu telah dinaikkan kepadamu. Doa-doa syafaat kami telah dinaikkan kepadamu. Kami percaya doa kami didengar dan Allah sanggup menjawab doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Percaya bahwa doa-doa dan seruan kita telah dijawab oleh Tuhan. Allah mendengar seruan saudara, Allah mendengar jeritan hati saudara, bahkan Allah tahu bahasa tetesan air mata saudara. Itu sebabnya saat ini percayalah bahwa doa-doa yang telah kita naikkan kepada Tuhan, Allah telah mendengar dan Allah telah menjawab kita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Saya percaya setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan di dalam video ini, dan setelah saudara didoakan, saya percaya saat ini saudara sungguh-sungguh telah diberkati oleh Tuhan. Dan kalau saat ini saudara rindu untuk berlangganan dengan channel ini, sehingga setiap hari saudara diberkati melalui firman Tuhan, dan setiap hari saudara didoakan, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Dan dengan demikian setiap hari saudara akan mendapatkan video renungan baru. Saudara akan mendapatkan notifikasi ketika video renungan baru diposting di channel ini saudara. Kalau saudara mengalami berkat Tuhan melalui channel renungan malam hari ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini. Tuhan memberkati saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.